Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel Perawat Online. Masih terkait video mengenai soal-soal atau info terkait tentang seleksi CPNS 2019-2020. Ya, Sobat Sakti Institute, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sharing atau berbagi bagaimana sih cara menghitung total skor akhir dari nilai dari seleksi CPNS. Ya, ada yang SKD, nanti akan dijumlah dengan yang SKB. Nah, SKD dan SKB seperti itu. Oke. Bagaimana sih cara menghitung totalnya? Kita simak pada video kesempatan kali ini. Oke, sebelum masuk cara menghitung SKD, SKB, ini saya akan memberikan informasi terkait nilai SKD yang berhak untuk mengikuti ke tahap selanjutnya, yaitu tahap SKB. Ini info resmi dari BKN ya. Sebelumnya kita sudah ketahui kalau passing grade-nya sesuai dengan Permen PAN RB, TKP-nya skornya 126, TIU skornya 80, dan TWK skornya 65. Nah, sedangkan kuota peserta SKB yaitu 3 kali dari jumlah formasi yang dilamar. Jadi, misal ada 3 formasi untuk jabatan tertentu, maka total peserta yang mengikuti SKB yaitu 9 orang, yaitu 3 dikali 3 seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh BKN terkait mekanisme pemilihan peserta yang berhak mengikuti SKB. Kita lihat poin pertama, apabila terdapat peserta dengan nilai SKD sama, maka kelulusan SKD didasarkan pada nilai yang lebih tinggi, secara berurutan mulai dari TKP, TIU, dan TWK. Nah, di sini sudah ada contoh kasusnya, kita coba bahas ya. Ada nilai tertinggi. Nah, misal di sini skor total di sini kan, nah perhatikan peserta nomor 345 ya. Di sini skor totalnya sama 367, 367, 367. Nah, bagaimana untuk menentukan siapa yang paling tinggi? Dilihat dari ini ya, dari TKP-nya dulu. Siapa yang paling tinggi? Oh, ternyata yang peserta nomor 3 atas nama Douglas, maka dia yang lebih tinggi daripada yang nomor 4 Carlos ya. Dilihatnya 117. Nah, di sini. Setelah dari TKP, baru apabila TKP-nya sama, maka dilihat dari TU. TU-nya sama, dilihat dari TWK. Seperti itu ya. Nah, di sini juga disebutkan jika dibutuhkan satu formasi, misal dari 7 orang ini dibutuhkan satu formasi, maka yang masuk ke tahap SKB adalah nomor 1, 2, dan 4. Ya, karena kuotanya adalah 3 kali formasi. Ya, 1, 2, dan 4. Kenapa kok 4? Dilihat TKP, TKP sebelah sini ya. TKP yang tertinggi. Nah, antara Douglas dan Carlos, TKP-nya lebih tinggi Carlos. Sehingga nah, yang lolos masuk ke 3 besar yaitu yang Carlos, bukan yang Douglas, meskipun nilai total mereka keduanya adalah sama. Tapi TKP-nya lebih besar Carlos daripada Douglas. Oke. Misal, dibutuhkan 2 formasi, maka peserta yang masuk adalah, kalau 2 formasi berarti 2 kali 3 berarti total ada 6. Nah, dari 7 yang paling tertinggi yaitu 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, 6 tidak masuk, Fabio tidak masuk. Kenapa? Dilihat kali ya. Nilai skornya sama antara Sergio. Kita lihat TKP-nya. Ternyata TKP-nya juga sama. Maka kita lihat yang TIU-nya. TU-nya lebih tinggi mana? Oh, ternyata lebih tinggi Sergio. Maka Sergio yang berhak ke SKB. Sedangkan Fabio sudah tidak masuk ke peserta SKB. Oke, jadi seperti itu ya, Sobat Sakti Institute, untuk mengetahui bagaimana
ranking untuk bisa masuk ke SKB. Oke, lihat poin kedua. Nah, apabila terdapat sejumlah peserta dengan nilai total SKD sama dan nilai TKP-nya sama, TU-nya sama, TWK-nya sama, maka seluruh peserta tersebut dapat mengikuti SKB. Contoh misalnya, ada 4 peserta, dibutuhkan satu formasi. Nah, normalnya kan kalau ada satu formasi, maka yang berhak mengikuti SKB adalah 3 orang. Nah, tapi perkecualian pada kasus ini. Kenapa? Kita lihat kasusnya. Oke, ternyata antara peserta Douglas dengan peserta atas nama Carlos memiliki total poin sama dan TKP-nya sama, TIU-nya sama, TWK-nya sama. Maka Carlos ini dan Douglas ini keduanya sama-sama berhak untuk mengikuti SKB. Nah, jadi ada 4 orang untuk mengikuti SKB memperebutkan satu formasi, bukan lagi 3 orang karena ada nilai yang sama semuanya, TKP sama, TU sama, TWK juga sama, seperti itu. Oke ya, jadi intisarinya ada 2 poin tadi. Saya simpulkan kembali, nilai tertinggi itu yang diambil di ranking. Nah, apabila nilai totalnya sama, maka dilihat dari TKP dulu. Ya, apabila TKP-nya sama, dilihat TU yang paling tinggi siapa. Apabila TU-nya sama, baru dilihat dari TWK. Nah, apabila ternyata TKP, TU, dan TWK juga sama persis skornya, maka mereka semua berhak untuk mengikuti SKB. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke hitung-menghitung antara SKD plus SKB. Nah, ya sesuai Permenpan, persentase bobot nilai SKD itu punya bobot nilai 40%, sedangkan SKB 60%. Nah, sedangkan skor akhir kelulusan itu ditentukan dari SKD ditambah SKB. Kemudian dilihat di ranking yang masuk ke formasi, maka dia yang berhak lolos mendapatkan NIP. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghitung 40% dan 60%? Oke, langsung saja kita simak ya selanjutnya. Nah, oke di sini sudah saya kasih contoh kasus misal. Anggap saja seorang peserta mendapatkan skor SKD 380. Kemudian dia lolos masuk ke SKB. SKB ternyata dia skornya 300. Nah, bagaimana cara menghitung nilai akhir dari peserta tersebut dengan nilai SKD 380 dan nilai SKB-nya adalah 300. Oke, caranya adalah seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan, dari skor SKD itu kita rubah menjadi nilai SKD dan bobot SKD. Ya, sama halnya nanti juga dengan SKB. SKB nanti kita rubah menjadi nilai SKB dan dilanjutkan dengan bobot SKB. Oke, langsung saja ya kita bahas. Skor SKD-nya 380. Maka untuk mencari nilai, maka 380 ini dibagi 5. Ya, kenapa dibagi 5? Karena kita ketahui bersama skor total dari skor total dari SKD itu kan 500. Nah, skor nilai tertinggi itu adalah 100 ya. Nilai tertinggi itu adalah 100. Kalau skornya SKD total itu kan 500, supaya mendapat nilai SKD total 100, maka 500 dibagi 5. Nah, itu menjadi acuannya. Jadi, nilai SKD-nya yaitu dengan dibagi 5. Itu untuk menghasilkan nilai SKD. Jadi, skor dibagi 5 itulah nilai SKD. Oke, langsung saja kita masukkan ya. SKD-nya 380. Jadi 380 ini dibagi 5 sama dengan 76. Nah, untuk mencari bobot
bobot SKD seperti yang kita ketahui kalau SKD bobotnya adalah 40%. Langsung saja kita kalikan. 40% dikali nilai SKD. Nilai yaitu yang diambil dari tadi, ya, yaitu 76 sama dengan 30,4. Nah, ini adalah nilai akhir dari SKD. Sekarang kita lanjut ke yang SKB. Sama rumusnya, nilai SKB didapatkan dari skor SKB dibagi 5. Ya, nah, karena SKB nanti jumlah totalnya juga akan 500, karena juga akan ada 100 soal di SKB nanti dengan nilai benar adalah 5, nilai salah 0. Ya. Oke, nilai SKB 300 dibagi 5 sama dengan 60. Nah, mencari bobot SKB adalah 60%. Langsung saja kita kalikan 60% dikali 60 sama dengan 36. Ini adalah nilai akhir dari SKB. Nah, untuk mengetahui nilai total tinggal kita jumlahkan saja. Ya, maaf ya, ini keliru. 30 ini maksudnya 30,4 ditambah 36. Nah, jadi jawabannya jadi nilai akhir peserta tersebut adalah 66,4. Nah, nanti tinggal kita ranking dengan para peserta lainnya, apakah ini masuk dalam jumlah formasi tersebut. Biasanya untuk mempermudah, nanti kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, skornya 380, nilai SKD-nya tadi dengan rumus skor SKD dibagi 5 dapat 76. 76 itu langsung dikalikan 40% jadi 30,4. Tadi skor SKB-nya 300, kemudian nilai SKB-nya skor SKB dibagi 5 yaitu 60, bobotnya tinggal dikalikan 60% dengan 36. Total didapat dari bobot ini 30,4 ditambah dengan 36. Jadi hasil nilai kelulusan akhir adalah 66,4 dari peserta tersebut. Ini nanti yang akan di ranking, apakah masuk formasi atau tidak. Oke, jadi seperti itu cara menghitung nilai akhir dengan menggabungkan nilai akhir SKD dan nilai akhir SKB. Ya, semoga teman-teman beruntung pada CPN kali ini. Tetap semangat. Bagi yang sudah lolos SKD, dipersiapkan untuk tes berikutnya yaitu SKB. Bagi yang belum lolos, jangan patah semangat karena tahun ini isunya atau rencananya pemerintah akan membuka lagi tes CPNS. Jadi tetap belajar, semangat untuk menjadi ASN atau menjadi PNS. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami mohon untuk tinggal mengklik subscribe yang ada di channel ini. Kemudian jangan lupa klik juga lonceng supaya selalu update video-video terbaru kami mengenai info terbaru terkait CPNS. Oke, bagi teman-teman yang di Instagram juga bisa follow ya, bisa follow akun kami yaitu di @saktiansitu. Di sana juga akan kami share juga terkait info-info menarik terkait CPNS. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.